Lihat dosa, bahwa semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah dosa, kalau dosa-dosa terus masuk mana? Neraka. Siapa mau masuk neraka? Tentunya tidak ada kan? Semuanya ingin masuk surga. Katakan, saya ingin masuk surga. Tidak mau masuk neraka. Nah, oleh sebab itu kita lihat ya kasih Tuhan. Nah, akibat dosa ini orang bisa membuli, marah sama orang tua, ambil boneka adik, ini bully temannya, itu semuanya dosa. Ada di sini suka membuli? Tidak ada kan? Ada yang suka berkelahi? Oh, so sweet. Sebentar bertobat ya, supaya bisa masuk surga. Kalau enggak bertobat enggak masuk surga. Harus bertobat. Bertobat itu apa artinya? Siapa tahu? Tinggalkan dosa, berhenti buat dosa, tapi percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Itu bertobat. Ayo, lanjut. Nah, kita melihat manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tuhan punya rencana menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke bumi. Untuk apa Tuhan Yesus datang? Karena untuk menebus dosa manusia. Seharusnya kita orang berdosa dipaku di atas kayu salib. Tapi Tuhan penuh kasih datang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Lihat, Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anak. Jadi tidak ada lagi yang stres ya. Percaya, bilang Tuhan Yesus sayang saya. Nah, buktinya Tuhan Yesus tebus dosa kita. Lanjut. Nah, kita melihat Tuhan Yesus itu penuh kasih. Seperti tadi ya, dia ciptakan alam semesta, dia mengasihi kita, bahkan dia tebus dosa kita. Dia juga bisa mengadakan mujizat. Siapa tahu mujizat apa saja? Ya? Ini angin ribut diredakan. Yang kedua apa? Membangkitkan orang yang mati. Orang mati dibangkitkan. Nah, karena dia Tuhan berkuasa. Yang berikut, angkat lebih tinggi. Apa? Memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti, berapa ikan? 2 ikan. Untuk berapa orang? 5.000 orang. Cukup tidak? Nah, bisa karena Tuhan yang mengadakan mujizat. Jadi malah lebihnya berapa bakul? 12 bakul. Semuanya pintar. Ayo lanjut, kita melihat kasih Tuhan ya. Nah, namun ada orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Memang Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Untuk penebusan dosa. Semuanya sudah pintar ya, anak-anak sekolah minggu. Lanjut. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita, dia menebus dosa kita sebagaimana yang telah dia beritahu sebelumnya. Apa yang Tuhan Yesus bilang sebelumnya? Bahwa dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Semua bilang bangkit. Nah, hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Hari ketiga. Apa buktinya Tuhan Yesus bangkit? Ayo angkat tinggi adik-adik. Apa buktinya? Dia menampakkan diri. Siapa yang berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu bangkit? Siapa semuanya? Maria Magdalena. Dia seorang yang dilepaskan dari 7 setan. Maria Magdalena itu dirasuk 7 setan. Tapi Tuhan Yesus usir setannya. Dia menjadi pengikut Kristus karena dia sudah melihat mujizat. Berikut. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia tunjukkan bekas paku pada tangannya, kan? Nah, ini. Dia tunjukkan bekas paku pada tangannya dan bekas cucuk pada lambungnya. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus hidup karena dia sendiri hadir
menampakkan diri, menunjukkan bekas paku, dia tunjukkan bahwa benar dia hidup. Dia bangkit dari maut. Kenapa dia bisa bangkit dari maut? Karena dia tuh Tuhan, dia berkuasa atas maut. Oke, lanjut. Nah, Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, dia telah bangkit dari maut, dan dia mau hidup kita mengasihi, saling mengasihi. Dia mau, karena kita telah ditebus, kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan dengan selalu berdoa, membaca Alkitab, hidup mengasihi. Nah, sekarang kita lihat ya dua perintah Tuhan di dalam Alkitab. Nah, kita sudah melihat kasih Yesus waktu datang ke dunia. Tuhan Yesus berjanji apa? Nanti Tuhan Yesus datanglah lagi. Tuhan Yesus akan datang lagi, kita sedang menanti-nanti. Tuhan Yesus bilang nanti dia akan datang di awan dan semua mata akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Tentunya kita sebagaimana janji Yesus, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Namun kalau Tuhan Yesus belum datang, ada yang sudah dipanggil, ada yang sudah mati, sudah tidak ada. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita percaya kita ada bersama Yesus di sorga. Itu janji firman Tuhan. Karena dia Tuhan dari sorga, dia datang ke bumi, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menampakkan diri, dan dia naik ke sorga. Dia akan datanglah lagi karena dia Tuhan. Rumahnya di mana? Di sorga. Rumah kita di mana? Rumah kita di mana? Rumah kita sebetulnya di sorga. Di bumi ini hanya sementara. Tapi kalau kita ada di bumi, Tuhan mau hidup kita benar-benar berguna bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus dosa kita, kita harus menjadi anak-anak yang bersyukur. Kayak Ria hari ini ulang tahunnya yang ke-12, dia ingat Tuhan Yesus. Dia tahu bersyukur. Kita harus tahu bersyukur. Mungkin kita tidak buat pesta begitu, tapi biarlah hati kita selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Oleh sebab itu bangun pagi jangan langsung lompat. Harus berdoa. Itu tanda kita mau bersyukur di pagi hari. Malam hari juga harus berdoa. Harus tahu bersyukur kalau Tuhan sudah tolong sepanjang hari. Oke, sekarang ada ayat hafalan ya. Kita lihat bersama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23-24. Ayo yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Ini kata firman Tuhan kepada murid-muridnya. Yesus katakan kepada murid-muridnya ya. Kita baca bersama-sama, dan kalau pulang dihafal. Ini sangat-sangat penting untuk adik-adik sekolah minggu menghafalnya. Amin. Nanti guru sekolah minggu di gereja masing-masing cross check ya, mereka hafal bagaimana. Oke? Ayo semua bilang 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Nah, yang pertama ayat 23. Tadi judul kita apa? Kita belajar tentang perintah Tuhan. Jadi kita lihat apa yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, jadi dalam ayat hafalan ini kita melihat
Ada 3 bagian penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Waktu di bumi, dia mengadakan mujizat. Bahkan orang mati bangkit, orang lapar diberi makan. Itu semuanya mujizat. Apa tujuan mujizat? Tuhan nyatakan di tengah murid-murid, yaitu supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sungguh Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, dia Allah kita, dia juru selamat kita. Jadi yang pertama Tuhan perintahkan supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapa di sini percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu Tuhan? Oke. Berikut. Yang kedua, Tuhan Yesus perintahkan kita untuk apa? Setelah kita diselamatkan, kita minta ampun dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Tuhan Yesus perintahkan supaya kita saling mengasihi. Bilang mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Buktinya dia mau mati tebus dosa kita. Itu karena Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi kita pun harus saling mengasihi. Jadi kita punya tujuan di bumi ini. Bukan hanya diselamatkan dan hidup sekedar hidup. Bukan hanya diberkati supaya dinikmati sendiri, tetapi kita harus menjadi saluran berkat. Kita harus hidup mengasihi. Kita harus peduli dengan sesama. Mudah tidak? Kalau Tuhan tolong pasti bisa. Berusaha ya, sedikit-sedikit, lama-lama nanti bisa berbuat baik. Oke. Kalau kita mengasihi sesama, apa buktinya? Kalau kita mengasihi sesama kita, apa buktinya? Kita harus apa? Memperdulikan, kadang menolong. Kalau tidak bisa tolong ya kita berdoa buat mereka. Oke? Ya, seperti itu. Ada banyak contoh untuk mengasihi. Berbagi berkat juga mengasihi. Seperti Ria hari ini, dia mau bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak bersyukur sendiri, tapi dia undang teman-teman karena dia mengasihi kita semua. Oke? Berikut yang terakhir. Di dalam perintah Tuhan tadi di ayat 24, yaitu dikatakan bahwa ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita taat akan perintahnya, kita mengasihi sesama, berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, bagaimana kita tahu Tuhan ada menyertai dan bersama-sama dengan kita? Waktu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tahukah adik-adik, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Tapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan nanti Roh Kudus akan turun. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, tapi rohnya turun dan ada bersama-sama dengan kita. Dengan demikian kita tahu bahwa kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Waktu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi penting minta hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian Roh Kudus dikatakan di dalam Yohanes 16. Nanti lihat pasal 16-17. Roh Kudus itu waktu turun, dia berdiam di dalam hidup kita. Amin. Dia berdiam di dalam hati kita dan dia menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa hidup berkemenangan, kita bisa hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hadir oleh rohnya, bahkan memenuhi kita dan berdiam dalam hidup kita. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa dimampukan untuk menjalani hidup ini dalam segala tantangan situasi. Kadangkala mungkin kurang mengenakan, tapi Roh Kudus memberikan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Amin. Nah, siapa mau hidup dipenuhi Roh Kudus? Oke, kita butuh penolong. Kita tidak bisa hidup sendiri di tengah dunia. Kita harus ditolong oleh
Tuhan. Kita harus ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Yesus naik ke sorga, Rohnya turun, ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdiri semuanya, kita angkat pujian yang mengatakan Roh